Oh, Ibu Putri. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Begini, Bu, sesuai dengan percakapan kita kemarin, saya kan minta waktu ya sama Ibu untuk mewawancara Ibu tentang masalah dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, Bu. Yang mana ini kan merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini, tepatnya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, tepatnya pada tugas demonstrasi kontekstual. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, lanjut aja pertanyaan. Langsung ya, Bu ya. Begini, Bu ya. Di sini Ibu adalah kepala sekolah saya di UPT SDN Nusa Ampel Selasa, dan saya adalah salah satu guru yang mengajar di sini. Mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, Bu ya, tentang dilema etika atau kedudukan moral yang terjadi pada sekolah kita. Tapi biarpun begitu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang hal demikian. Kita langsung ya, Bu ya. Silakan. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini, Bu? Ya, terima kasih. Ya, cara Ibu mengidentifikasi ya? Iya. Tentu saja caranya melihat bagaimana kejadian. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ada kejadian ini atau peristiwa ini ataupun dilema ini, ada yang sebenarnya benar, Iya. tapi kita sulit untuk mewujudkannya. Iya. Kemudian ada lagi benar salah. Iya. Jadi kita berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan peraturan atau petunjuk-petunjuk. Begitulah Ibu kira-kira saya mengidentifikasikan. Iya. Sangat menarik kan, Bu, cara kita mengidentifikasi tentang bujukan moral dan dilema etika ini. Yang mana kedua itu harus kita jalani, kita selesaikan dengan bersama. Baik, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, terima kasih. Memang Ibu, itu sering terjadi ya, Bu ya. Kadang-kala masalah itu ya benar, ya memang benar keduanya itu terjadi. Iya. Tapi dilemanya gimana ya? Iya. Nah, kalau kita laksanakan yang ini, dia benar sesuai dengan aturan. Iya. Nah, kalau yang dikatakan ini, ya perasaan kita pula yang kena lagi. Iya. Kan kita ini manusia mengambil keputusan kan juga punya hati. Iya. Nah, bukan otak atau aturan saja. Ya. Tapi asalkan yang kedua itu tidak melanggar, yang peraturan tidak kena, yang anak pun tidak kena ataupun masalahnya. Jadi lebih hati-hati, Ibu. Bagaikan kita menarik rambut yang di keduanya akan berlaku. Jadi untuk itulah kita harus bijak, harus ada kolaborasi, harus ada diskusi. Nah, itulah kira-kira yang Ibu lakukan sehingga yang tadinya terwujud. Yang satu ini walaupun ada masalahnya, ada sulit untuk mengatasi, kan ya benar tuh ya. Iya. Nah, kita berilah nanti bagaimana ya seandainya ini terjadi, adalah catatan-catatan atau persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Tidak tak kalah pentingnya kita libatkan orang tuanya. Iya. Jadi di sini dalam mengambil sebuah keputusan yang memang sulit ya, Bu ya. Antara rasa keadilan dengan rasa kasihan kepada anak tersebut. Kalau kita ambil keadilan saja atau peraturan saja, bagaimana dia untuk ke depannya. Jadi memang kita harus betul hati-hati dalam pengambil keputusan untuk masa depan anak kita. Nanti kasihan kan kita, Bu. Dia benar. Di salah sisi orang tuanya begini. Iya. Itu kan sulit gitu. Iya. Kemudian, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, terima kasih, Bu. Selama ini Ibu juga kan terlibat. Iya. Ya. Ibu ulangi ya prosedurnya. Iya. Prosedurnya yang pertama tentu aja tidak skala pentingnya
kita lakukan dulu diskusi ataupun sosialisasi, kemudian kita saling berkolaborasi, saling isi mengisi, sekompak, sehati, kita bikin kesepakatan. Kalau iya katakan iya, jangan katakan tidak lagi di tempat yang lain. Begitu Ibu ya. Yang penting kekompakan, kesepakatan, kolaborasi, diskusi, sama-sama memiliki sekolah kita ini. Tapi alhamdulillah ya Bu Put ya, sekolah kita ini dapat terselesaikan masalah-masalah walaupun fatal. Ya. Memang selama ini ya Bu ya, apapun permasalahan di sekolah kita ini seberat apapun ya Bu ya, dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama antara kita dengan orang tua, masalah itu insya Allah selesai semuanya, selesai dengan baik ya Bu ya. Jadi intinya Ibu, yang peraturan tidak kita langgar, yang lain tidak kita rugikan. Jadi sekolah kita ini kan sudah bersistem MBS, manajemen berbasis sekolah, yang menentukan sekolah kita dengan catatan kita tidak melanggar aturan. Itu artinya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, Bu? Ya, yang efektifnya Bu ya tentu saja cepat kita aktif, cepat kita tanggap. Itu yang apa? Yang kalau kasus ini ada kita berlama-lama, tentu saja akan menimbulkan efek negatif. Di kata kuncinya cepat tanggap, cepat berkolaborasi, cepat berdiskusi, cepat mengambil kesimpulan, keputusan ada dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi kata kunci, kalau dapat kita katakan buat sekarang, kenapa besok? Yang dapat kita kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan sampai tunda-tunda. Jadi kalau kita itulah akan menjadi menambah rumitnya masalah. Ya, alhamdulillah sekolah kita ini kalau bisa kita kesana cepat dengan berkolaborasi, karena juga kita sudah memiliki acuan-acuan, kita juga sudah memiliki program-program, kita tinggal menjalankannya saja. Memang betul kata Ibu bahwa sekolah kita ini sudah memiliki program-program yang mana apabila terjadi permasalahan kita cepat tanggap dan cepat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak manapun. Gitu. Gini Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan mungkin kalau di sini agak sedikit Ibu ya. Sebenarnya tantangan waktu waktu penyelesaiannya. Kemudian orang yang akan diselesaikan. Kadang-kadang kan orang tua ada dipanggil, ada waktu. Tapi dengan kita memiliki program tadi, kita tidak begitu rumit, tantangnya tidak ada sama sekali bisa diatasi. Itu saja sebenarnya. Tantangannya ada ya Bu. Ada, cuma sedikit. Dengan adanya program kita dari awal dan komit kita ya Bu ya, dengan adanya sosialisasi kepada orang tua, juga kolaborasi antara guru dengan guru ya, semua permasalahan itu cepat teratasi. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Sebenarnya kalau dikatakan jadwal, sebelumnya kan kita sudah memiliki program. Program itu kan sudah ada jadwal sebenarnya. Tapi jadwal khusus itu tergantung nanti apanya masalahnya. Kalau masalahnya rumit atau bisa memakai waktu, tentu ada kita jadwalkan. Tapi kalau bisa, misalnya kita sedang rapat, ibunya sudah mendesain, Bu begini Bu dengan laporan akurat, dengan catatan yang fakta nyata, tentu saja bisa kita selesaikan. Waktu naik kelas ya, ibunya Bu valid datanya, ibu ini gimana Bu kalau kita naikkan, ya nilainya bagus, tapi dia agak penempo Bu atau absennya ada sedikit Bu. Makanya Ibu lihat dulu, coba kita lihat aturan, kita bujukan. Lihat dokumen satu kita, syarat naik kelas. Ternyata ya Bu 75 cuma Bu, bisa nggak dibantu? Bisa Bu, bisa. Kemudian kita nanti buat catatan-catatan seandainya, kita sampaikan kepada orang tua. Tapi itu bisa langsung apa. Tapi kalau ada yang agak rumit, itu kita sesuaikan dengan jadwal kita. Ya. Jadi sesuai dengan masalahnya ya Bu. Ya. Kalau bisa kita selesaikan hari ini apa salahnya kita selesaikan hari ini. Tapi kalau memang rumit butuh orang tua datang atau semacamnya, tentu saja ada jadwal khususnya. Ya, begitu. Adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam etika ini? Kalau faktor yang membantu, tentu saja pertama kita berpijak kepada peraturan. Kita harus ada juknis, ada jukla, ada peraturan, ada kebijakan. Seandainya kita berpegang kepada hal tersebut, itulah yang menolong kita. Kemudian baru kekompakan, kolaborasi, diskusi bersama stakeholder yang ada sekolah. Walaupun kita punya diskusi, punya kolaborasi, kalau kita tidak berpijak kepada peraturan, ada pemeriksaan kita yang benar, atau orang mengadu kita yang benar. Jadi apapun intinya Ibu, walaupun Ibu jadi guru, Ibu harus berpijak kepada peraturan, walaupun kebijakan ada pada diri kita. Itu kira-kira. Baik Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, luar biasa sekali. Ya Bu ya. Ya beginilah Ibu. Hal-hal yang sudah sebenarnya Ibu jadi kepala sekolah sudah 14 tahun. Di sini kan baru 7 tahun. 7 tahun. Ibu ketemu dengan Ibu kan baru 3 tahun. Iya. Jadi pengalamannya dipetik beragam, amat banyak. Tapi dengan ada yang pertama, ada orang tua yang ingin menang anaknya. Dia tanpa menyadari bahwa anaknya salah. Guru pun begitu. Ada dia begini. Tapi dengan adanya kita komit, adanya kekompakan, adanya kesepakatan dengan tidak menyalah aturan, itu sangat menyenangkan. Yang memuaskan kita, masalah-masalah yang ada di sekolah kita ini dapat kita selesaikan dengan benar, tepat waktu, anak itu bahagia, hasilnya bagus, itulah yang menyenangkan. Jadi pasti Ibu, nanti kalau Ibu jadi pemimpin, saya harapkan juga enak, tambah bermasalah tambah enak, tambah dewasa kita. Nah itu kuncinya, dengan catatan kita harus mencikapi dengan bijak. Jangan kita berpihak pada salah satu, tapi berpihaklah pada aturan dan kebijakan. Ingat, anak itu adalah aset negara, aset kita. Jadi jangan sakiti dia, jangan rugikan dia. Selagi mampu kita membina. Yang dua hal yang Ibu sampaikan tadi memang akan terjadi. Etika moral, ya, dilema etika. Itu akan terjadi. Tapi bijak-bijaklah kita untuk menanggapinya. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas wawancara kita pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya, menambah wawasan saya, dan juga dengan apa yang kita wawancara hari ini tentunya akan semakin bisa kita implementasikan ke sekolah kita ini ya Bu ya, untuk kemajuan sekolah kita ini, bahwa suatu sekolah itu bisa berhasil apabila kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga kita dalam membimbing siswa kita. Memang betul-betul kita menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada ya. Iya bagus, luar biasa sekali. Ibu senang tuh karena Ibu sudah masuk salah seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu berhasil nanti ya. Implementasikanlah apa-apa atau ilmu yang telah Ibu dapat, baik di daring maupun luring ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selesai dengan percakapan kita di HP kemarin ya Pak ya, bahwa saya meminta waktu Bapak untuk mewawancarai Bapak Ya. terkait dengan tugas guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini Pak. Ya. Yang mana tugas tersebut itu adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Tepatnya pada tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait masalah dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Gitu, Ya. Pak. Terima kasih, Sebelumnya saya mau bertanya sedikit nih tentang Bapak. Sudah berapa tahun nih Bapak jadi kepala sekolah di SD ini Pak? Kalau Bapak bertugas di sini, Insya Allah lebih kurang 5 tahun. Ya cukup lama ya Pak ya. 5 tahun. Ya dengan
masa kerja kepala sekolah yang begitu lama, tentunya Bapak sudah banyak menemukan ya Pak ya masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bapak ya Pak ya. Baik Pak, kita langsung saja ya Pak ya untuk menghemat waktunya Pak. Ya, lanjut. Ya, nampaknya Bapak sedang rapat ini jadi terganggu tadi, jadi langsung aja dengan pertanyaannya Pak ya. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Apakah kasus tersebut termasuk kepada kasus dilema etika atau termasuk kepada kasus bujukan moral? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, saya mengidentifikasi mengenai pembelajaran, ya, yaitu mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan apakah dilema etika atau bujukan moral tersebut dapat dilaksanakan. Nah, itu saja. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Ya. Apakah kasus ini termasuk kepada dilematika atau bujukan moral. Iya. Jadi setelah kita identifikasi, di sanalah kita akan mengambil nanti keputusan ya Pak ya. Ya. Apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moralnya ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Yaitu kadang-kadang itu masalah tersebut ada benar sama benar, kemudian ada benar atau salah atau benar sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Bapak menjalankan pengambilan keputusan biasanya sebelum mengambil keputusan diambil terlebih dahulu, dikumpulkan fakta-fakta sebaik mungkin siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, mencari solusi dan merefleksikannya sebaik mungkin. Terima kasih. Jadi kita di sini harus apa ya Pak ya? Intinya refleksi ya Pak Refleksi. ya. Dengan tindakan apakah termasuk itu permasalahannya benar sama benar atau permasalahannya itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Iya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Terima kasih banyak. Sebagaimana biasanya yang Bapak lakukan langkah-langkah yang dilakukan, pertama yaitu menentukan penyebab permasalahan. Apa masalahnya? Yang pertama itu harus kita cari penyebabnya dulu, dan kemudian menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan setiap keputusan. Itu. Jadi kita harus melihat ya Pak ya, analisis terlebih dahulu apakah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian masalah ini ya Pak ya. Iya. Sesuai dengan prosedur tentunya saja ketika Pak kenaikan kelas ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Jadi kita harus mempertimbangkan ya Pak ya, apakah anak ini pantas naik atau tidak. Kalau dia naik seperti apa tindakan solusi yang akan kita berikan kepada anak tersebut untuk pembelajarannya selanjutnya. Kemudian bagaimana pula nanti hasilnya ya Pak ya. Ya, saja kita harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang telah kita tentukan bahwa di sekolah ini terlepas dari Pak ya, kolaborasi ya antara semua pihak sekolah. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya baik, terima kasih. Biasanya hal-hal yang efektif
yang saya lakukan yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat dan mendiskusikan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Gitu. Jadi kita menelaah ya Pak ya. Ya, kita mendiskusikan, telaah dulu. Ya, apa permasalahan ini ya Pak ya. Ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Ya baik, terima kasih. Biasanya yang menjadi tantangan adalah itu mencari keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Ya, Jadi cuma itu. kita harus apa ya Pak ya? Sama-sama. Kita harus sama-sama mencari ya. Mencari yang benar. Mana yang benar, mana yang salah, dan mana juga bertentangan. Tetapi kita di sini akan mencari solusi yang terbaik ya Pak ya. Ya. Ya, yang mana keputusan kita nanti akan menghasilkan keputusan yang adil ya Pak ya. Ya. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang bermasalah ya Pak ya. Tentu saja di sini kita kan anak ya Pak ya. Iya. Kita memang harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan yang mana tersebut menghasilkan keputusan yang terbaik yang tidak merugikan satu pihak manapun ya Pak. Iya betul. Iya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Ya biasanya untuk menyelesaikan dilema etika ini jika masalahnya ringan atau biasa maka langsung diputuskan di tempat saja. Tapi jika masalahnya berat diselesaikan pada jadwal yang telah ditentukan karena tidak bisa kita sendiri, harus kita libatkan warga-warga sekolah atau orang tua dan selanjutnya. Terima kasih. Ya, jadi di sini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu ya Pak ya, jadwalnya kalau masalah itu ringan ya atau tidak bertentangan lah atau tidak berkaitan lah dengan pihak yang lain ya Pak ya, tentunya langsung kita diselesaikan di langsung. tempat. Ya, tapi kalau membutuhkan pihak lain untuk penyelesaiannya, contohnya dengan orang tua atau warga sekolah yang lainnya yang jauh ya Pak ya, Iya. tentu ada jadwal khusus ya Pak ya. Tentukan jadwal. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya baik, terima kasih. Biasanya faktor-faktor yang Bapak lakukan untuk memudahkan untuk menyelesaikan dilema ini, yaitunya selalu mengajak warga sekolah atau wali murid, orang tua yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga dan dari pihak-pihak terkait dalam suatu permasalahan atau kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Itu yang telah dilakukan. Jadi kalau kita melibatkan ya Pak ya semua pihak ya dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, tentu saja akan mempermudah kita ya Pak ya, dalam menyelesaikan kasus yang kita alami, terutama dalam pembelajaran atau dari lingkungan sekolah ya Pak ya. Iya, harus kita berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Dengan kolaborasi itu akan membantu dalam mempermudah solusi permasalahan yang kita hadapi ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, terima kasih. Yang biasanya mengenai pembelajaran yang saya dapatkan, yaitunya terlebih dahulu Bapak
lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah masalah untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Iya, Itu yang telah dilakukan selama ini. ya, tentunya saja apapun tindakan atau titik akhir ya Pak ya dari permasalahan kita di sekolah ini, yaitu kita harus berpijak kepada murid kita ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktu Bapak yang mana telah meluangkan waktunya buat saya melakukan wawancara dengan Bapak. Dengan wawancara dengan Bapak ini tentu saja akan menambah wawasan saya tentang pengambilan keputusan dari sekolah yang Bapak pimpin ini. Semoga Bapak kedepannya akan dengan Bapak kedepannya akan berjalan dengan baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Audio Jungle.